Penting gak ya akustik dan peredam untuk studio podcast? Pengaruhnya apa ya? Seperti apa ya kira-kira akustik dan peredam untuk studio podcast? Check it out! Dalam 2 tahun belakangan ini emang lagi marak-maraknya podcast di channel YouTube. Hampir semua orang maupun selebritis dia pokoknya gencar-gencar lah untuk bikin konten YouTube. Yang banyak sih podcast. Banyak podcast yang gue lihat dari segi video sih udah pasti bagus. Dan untuk segi audio palingnya beberapa yang menurut gue ya, ada yang bagus, ada yang biasa aja, dan ada yang kurang bagus gitu. Kalau menurut gue pribadi sih, gue nggak perlu pakai headphone, gue denger di handphone tuh pokoknya berita yang disampaikan tuh jelas gitu. Kan ada juga yang harus benar-benar harus pakai headset. Kalau pakai headphone gini aja nggak jelas tuh apa. Dan menurut gue sih itu emang faktor utamanya di ruangan sih menurut gue. Soalnya dalam suatu ruangan tuh banyak pantulan gemaknya, gaungnya lah pokoknya. Ya gimana tuh caranya ngakalin biar ruangan tersebut gemaknya tuh berkurang atau suara berisik dari luar tuh nggak begitu terdengar ke dalam. Gue akan memberikan 2 contoh. Satu, gue ngobrol di ruangan belum ada acoustic treatment, dan satu lagi gue ngobrol di ruangan yang sudah ada acoustic treatment. Oke, ikutin gue. Oke, gue di ruangan pertama yang belum ada acoustic treatment. Ini sudah jelas sekali ya. Gue pakai klep kayak gini nih masih banyak gemak yang ada ya. Kalau gue ngobrol, "Hai, cek." Mungkin kalau kita di sini masih begitu jelas, kalau buat pakai mic itu udah buyar suaranya. Dan ini benar-benar mempengaruhi banget ya kualitas suara untuk podcast, apalagi untuk pakai mic gitu kan, nggak enak. Dan untuk berikutnya kita akan ke ruangan kedua yang sudah di acoustic treatment. Oke guys, kita di ruangan kedua ini yang udah ada acoustic treatment lengkap. Dan ini benar-benar emang udah hilang gemaknya, nggak ada. Dan ini benar-benar emang bagus lah untuk kualitas suara yang ditangkap mikrofon untuk podcast. Dan kali ini gue akan ngebahas tentang apa aja sih yang dibutuhkan dalam suatu podcast. Yang pertama, kita butuh satu set komputer atau laptop, sound card, speaker, itu untuk monitor ya, monitor si editornya. Dan biasanya di dalam studio podcast tuh kita sediakan mic, 2 mic, karena untuk tektokan pembicara satu dengan pembicara lain, seperti itu. Jadi berapa pentingkah acoustic treatment untuk studio podcast? Kalau menurut gue sih penting banget ya, dan menghemat budget. Jadi kalau studio yang udah di acoustic treatment, lu nggak perlu pakai equipment audio yang mahal-mahal. Cukup yang biasa-biasa aja tuh udah enak, karena udah kebantu dengan ruangannya. Jadi lu nggak perlu pakai beli alat audio yang mahal, yang bagus, yang canggih gitu. Tapi percuma kalau misalnya alat audio lu bagus, tapi ruangan lu nggak bagus, ya percuma juga. Tetap gemak. Sekarang kita mau membahas tentang peredaman suara. Oke, check it out. Jadi kalau misalnya studio podcast berada di lingkungan yang ramai atau di pinggir jalan, itu sangat dibutuhkan sekali peredaman suara agar supaya kebisingan itu nggak bocor ke dalam dan nggak masuk ke studio podcast lo. Dan sekarang gue akan ngasih tahu beberapa produk panel akustik atau peredam yang bertujuan untuk meredam gemak yang bisa kalian gunakan untuk studio podcast.
Oke. Sekian dari kita Bi Akustik. Jangan lupa tonton terus video-video lainnya di channel Bi Akustik. Subscribe, comment, like, and share. Satu lagi, follow Bi Akustik di Instagram, oke? Bi_akustik.